Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan coba belajar tentang distribusi peluang. Setelah kemarin membicarakan tentang peluangnya, maka sekarang kita akan mencari jalan yang lebih cepat untuk mencari peluang. Tapi sebelum itu kita butuh tahu mengenai yang namanya variabel atau perubahan acak. Misal E adalah sebuah percobaan dengan ruang sampel T, sebuah fungsi X yang memetakan setiap anggota T, anggota dari T kapital dengan sebuah bilangan real XT, itu dinamakan perubahan acak. Kalau nggak paham, kita lihat contohnya langsung saja. Misal saya punya sebuah percobaan melantunkan dua buah koin secara bersamaan. Jika saya misalkan X adalah banyaknya kemunculan angka, maka kita cari dulu ruang sampel dari hasil percobaannya, yaitu kita tahu sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa ruang sampel dari hasil lantunan dua buah koin yaitu AA, AG, GA, dan GG. Kemudian dari sini kita substitusi setiap titik sampel ke fungsi X. Ini adalah inputannya, berarti daerah asalnya AA, AG, GA, dan GG. Ini daerah hasilnya. Maka X itu kita akan menghubungkan dari daerah asal ke daerah hasil dengan cara banyaknya kemunculan angka. Maksudnya, jadi kalau saya punya AA, itu angkanya ada 2, maka saya tarik garis dari AA ke 2. Kalau AG, angkanya ada 1, GA angkanya ada 1, dan GG itu angkanya ada 0. Nah, X itu adalah fungsi yang menghubungkan titik sampel ke bilangan real. Maka ini adalah daerah hasil dari yang namanya perubahan acak. Nah, berdasarkan daerah hasil tersebut, perubahan acak akan ada dua. Yang pertama ada diskrit, yang kedua ada kontinu. Yang diskrit yang seperti apa? Yang seperti yang tadi, yaitu jika daerah hasil merupakan himpunan bilangan real yang terhingga. Kalau yang kontinu, daerah hasilnya berupa interval garis bilangan. Paling gampang kalau kamu ingat tentang data diskrit dan data kontinu di pertemuan pertama. Jadi itu pun bisa kalian manfaatkan untuk mana yang perubahan acak kontinu, mana yang perubahan acak diskrit. Nah, di sini juga saya coba ingatkan dengan memberi contoh perubahan acak yang diskrit. Saya berikan contoh yaitu tentang banyaknya perempuan di setiap kelas di IF angkatan 2019 gitu kan. Ada kelas IF 1 misalnya ya ini mah 2, IF 3 punya perempuan 5, IF 4 punya perempuan 1, misalnya kayak gitu. Nah, maka daerah hasilnya dia hanya berupa bilangan real yang terhingga doang. Tapi kalau kita ubah, yang diperhatikan bukan banyaknya perempuan tapi berat badan perempuannya, maka nanti kita akan menemukan angka-angka 40,1, 41,6, 45,2 dan seterusnya. Sehingga ketika kita bilang rata-rata berat badan perempuan di F1 misalnya 40 sampai 45 kilo gitu. Artinya kan dia akan membentuk sebuah interval, tidak lagi berupa bilangan-bilangan real yang terhingga. Bisa ya bedakan ya mana yang diskrit dan mana yang kontinu. Nah, kalau sudah bisa membedakan perubahan acaknya, maka kita bisa masuk ke yang namanya distribusi peluang. Karena perubahan acaknya sendiri punya 2, maka distribusi peluang pun akan terbagi menjadi 2. Distribusi peluang perubahan acak diskrit dan distribusi peluang perubahan acak kontinu
atau yang biasa disebut fungsi densitas. Nah, untuk yang PU-BA acak yang diskrit, distribusi peluangnya itu hanya memasangkan, dia berupa formula atau tabel atau grafik ya, yang menggambarkan pasangan antara daerah hasil PU-BA acak dengan peluangnya. Di mana syaratnya peluang itu nilainya lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dan kalau dijumlahkan semua peluangnya itu sama dengan 1. Itu distribusi peluang PU-BA acak diskrit. Sedangkan distribusi peluang PU-BA acak kontinu yang biasa disebut fungsi densitas, ini dilambangkan sebagai fx, sama sebenarnya, hanya saja karena daerah asalnya tidak berupa titik-titik nilai, maka langsung saja bahwa disebutkan syaratnya fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, di mana x-nya anggota dari min hingga sampai hingga, yaitu bilangan real gitu ya, berupa interval. Ingat, dia berupa interval, tidak berupa bilangan-bilangan satuan seperti di diskrit. Nah, syarat yang kedua adalah kalau di yang PU-BA acak diskrit kita punya sigma dari Px-nya sama dengan 1, karena di sini sudah tidak berupa lagi bilangan-bilangan tapi sudah berupa interval, maka sigma akan berubah menjadi integral. Kalian akan memiliki integral tak wajar dari min hingga sampai hingga dari fx dx itu harus sama dengan 1. Gitu. Nah, yang nomor 3 itu hanya untuk menentukan peluangnya, maka peluang x-nya lebih besar dari a sampai b itu sama dengan integral dari a sampai b fx dx. Itu hanya menyesuaikan saja. Ya, kita bahas satu persatu ya biar lebih jelas. Distribusi peluang dengan PU-BA acak diskrit, kita contohnya, misalnya kita punya 3 bola yang diberi nomor 1, 2, dan 3. Bolanya ukurannya sama semuanya, ketika diraba semuanya sama semuanya, tidak ada bedanya. Kemudian bola tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang tidak transparan sehingga tidak terlihat dari luar. Kemudian seseorang disuruh mengambil 2 buah bola, tapi diambil satu persatu dengan pengembalian. Artinya ambil satu, taruh kembali ke kotaknya, lalu kocok lagi, ambil satu lagi gitu. Nah, kalau atau misalkan atau jika x-nya adalah PU-BA acaknya adalah jumlah angka yang tertera pada bola, jadi setelah pengambilan 2 bola angka yang terlihatnya dijumlahkan, itu adalah PU-BA acaknya, tentukan distribusi peluangnya, itu nomor pertama, sedangkan nomor 2-nya tentukan peluang dari X lebih besar dari sama dengan 4. Oke, sudah jelas ya pertanyaannya ya. Kita langsung lihat bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama adalah pastinya kita tentukan dulu ruang sampelnya. Bahwa ketika pengambilan bola, 2 bola dengan satu persatu dan dengan pengembalian, maka ada kemungkinan saya mengambil angka 1 dan 1, bola 1 dan bola 1 gitu, karena saya ambil bola 1, disimpan lagi, kocok-kocok, diambil lagi, dapat 1 lagi gitu ya, makanya ada titik 1,1. Yang 1,2 dan 2,1 juga 2 hal yang berbeda. Kenapa? Kalau 1,2 berarti saya ngambil bola 1 dulu, saya taruh lagi, acak-acak, terus dapat nomor 2. Kalau 21 ngambil bola kedua dulu, bola 2 dulu, baru nanti yang berikutnya adalah ngambil bola 1 gitu ya. Jadi 2 hal yang berbeda. Maka ruang sampelnya memiliki 9 titik sampel. Kalau sudah seperti itu, maka kita substitusi titik-titik sampelnya ke dalam PU-BA acak, yaitu jumlah angka yang tertera pada bolanya. Maka ketika saya substitusi 1,1 ke dalam X, itu akan menghasilkan angka 2. 1,2 saya masukkan ke X, maka hasilnya 3. Terus semuanya 9 titik sampel itu saya masukkan ke dalam X, dan akhirnya akan mendapatkan nilai 6.
Maka dari sini daerah hasil dari X-nya itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Jelas ini adalah ciri dari pembacak diskrit. Ya, bisa bedakan yang mana yang diskrit dari daerah hasilnya. Kalau sudah, saya tinggal menentukan peluang-peluangnya. Untuk menentukan peluangnya, seperti biasa, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kita lihat angka 2. Angka 2 itu ternyata dari 9 titik itu hanya diperoleh 1. Maka kemunculan peubah acak yang hasilnya 2 itu cuma 1 dari 9 kemungkinan yang lainnya. Sedangkan yang hasilnya 3 itu ada 2 dari 9 titik sampel yang lainnya, maka peluang yang munculnya 3 itu adalah 2/9. Semuanya kamu hitung, maka kamu akan dapatkan seperti ini. Ini adalah distribusi peluang yang berbentuk tabel. Yang 2 itu tadi 1/9, 3 itu 2/9, 4 itu 3/9, sampai 6 itu 1/9. Ini boleh kamu jadikan jawaban atau jadi ini. Jadi berupa grafik. Nah, grafik ini juga menunjukkan sama yang di bawahnya ini adalah daerah hasil dari peubah acak, ketinggiannya itu adalah peluangnya. Ya, yang mana yang harus saya kerjakan terserah. Silahkan, mau yang atas boleh, mau yang bawah boleh. Tapi biasanya karena di dalam grafik itu jarang sekali kelihatan tinggi dari batangnya, maka biasanya lebih enak kita menggunakan tabel. Jadi tidak perlu mengira-ngira kira-kira nilainya berapa ya gitu. Langsung dilihat kelihatan kalau dari tabel. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini ketika ditanyakan peluang, berapa peluang X-nya lebih besar dari 4? Maka kita lihat dari baris tabel dari baris pertama ini, X yang bernilai lebih besar sama dengan 4 itu adalah 4, 5, 6. 7 lebih besar dari 4, iya memang. Tapi kan tidak ada di dalam tabelnya. Ya udah tambahkan tabelnya. Boleh ditambahkan tabelnya, tapi kan peluangnya 0. Karena tidak pernah muncul. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya. Cukup kamu berikan yang ada di daerah hasil. Makanya saya bilangnya daerah hasil bukan kodomain. Ya, bukan daerah lawan, tapi daerah hasil. Jadi yang ada prapetaknya saja. Jadi X-nya itu yang ditanyakan itu adalah peluang X sama dengan 4, sama dengan 5, dan sama dengan 6. Maka tinggal kamu jumlahkan saja. 3/9 tambah 2/9 tambah 1/9, yaitu 2/3. Itu indahnya kalau kamu sudah punya yang namanya distribusi peluang tanpa harus tahu lagi titik-titik sampel titik sampel itu seperti apa, ruang sampel itu kayak gimana. Kalau sudah selesai dalam daftar distribusi peluangnya, kita tinggal pakai gitu. Oh iya, ingat bahwa kalau kamu jumlahkan ini semuanya harus sama dengan 1. Jika hasilnya tidak sama dengan 1, maka kamu ada salah hitung. Gitu aja. Ya, itu untuk ngecek distribusi peluang kamu benar atau tidak. Untuk peluangnya sudah jelas ya. Jadi nggak harus lagi ngitung-ngitung titik sampel, tapi tinggal manfaatkan distribusi peluangnya. Itu merupakan distribusi peluang untuk peubah acak diskrit. Nah, kalau yang kontinu gimana? Kalau yang kontinu, karena fungsinya itu dibentuk berdasarkan daerah asal, ya tadi kan contohnya berat badan, tinggi badan, jarak ke rumah, selisih umur, misalnya kayak gitu, maka saya langsung kasih aja fungsinya. Karena kan nggak guna juga ya kalian belajar bagaimana cara membangun fungsi gitu ya.
Ini bukan kelasnya, terima aja. Jadi ini adalah fungsi dan salah satu contoh fungsi densitas, di mana fx-nya sama dengan kx kuadrat untuk x dari 0 sampai 2 dan 0, fx sama dengan 0 kalau x yang lainnya. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai k agar fx-nya merupakan fungsi densitas dari x kapital, dan yang kedua, hitung peluang x dari minus 1 sampai 1. Nah, yang pertama adalah kamu harus mengetahui ini peubah acaknya diskrit atau kontinu ya, gitu kan? Karena kalau yang diskrit maka saya jumlahkan harus sama dengan 1, kalau yang kontinu harus saya integralkan tak wajar dari min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Cuman di sini ada clue, yaitu fungsi densitas, dan kebetulan ini juga lagi di subbab peubah acak yang kontinu ya. Nanti kalau nggak bisa, misalnya di soal itu kan nggak mungkin ada subbabnya ya, kalian tinggal lihat di sini. Kalau tadi kan x-nya 2, 3, 4, 5. Kalau ini x-nya itu berupa interval. Dari 0 sampai 2 dibacanya. Maka dengan ciri seperti ini adalah peubah acak yang kontinu. Oleh karena itu, kalau dia peubah acak yang kontinu, fx akan dijadikan fungsi densitas jika integral tak wajar dari min tak hingga sampai tak hingganya itu sama dengan 1. Maka kerjaan kita untuk mencari k hanya tinggal mensubstitusi fx-nya ke dalam tak wajar, integral tak wajarnya. Karena tadi di dalam fungsinya itu saya punya fungsi sama dengan k x kuadrat kalau x-nya dari 0 sampai 2, maka integral tak wajarnya akan saya pecah menjadi 3, dari min tak hingga sampai 0, 0 sampai 2, dan 2 sampai tak hingga. Di mana dari min tak hingga sampai 0 fungsinya adalah 0, dari 2 sampai tak hingga juga fungsinya juga 0. Ini 0, ini 0. Integral dari 0 ya 0. Maka yang tersisa hanya ini. Maka yang saya hitung adalah integral 0 sampai 2 fx dx sama dengan 1. Tinggal substitusi fx-nya tadi dari 0 sampai 2 fungsinya adalah k x kuadrat, maka nanti kamu akan peroleh 3/8. Gitu. Jadi biar fx-nya jadi fungsi densitas, ternyata k-nya itu harus diisi dengan 3/8. Beda halnya dengan yang ditugas ya. Kalau yang ditugas, x-nya itu angka 1, 2, 3. Nah, kayak gitu kan ya. Maka itu harusnya peubah acak diskrit, sehingga bukan diintegralkan tapi dijumlahkan. Ya. Kemudian ingat ada aturan bahwa peluang dari suatu kejadian itu selalu bernilai dari 0 sampai 1, nggak mungkin negatif. Jadi nanti tinggal kalian pilih mana yang akan menghasilkan nilai sehingga syarat-syarat dari distribusi peluangnya terpenuhi. Oke ya. Kalau sudah, tadi pertanyaan berikutnya adalah tentukan peluang dari minus 1 sampai 1. Maka hanya tinggal diintegralkan biasa saja ya, karena k-nya kan sudah ketemu juga. Tapi ingat, fungsinya itu hanya terdefinisi ketika x-nya dari 0 sampai 2. Maka dari min 1 sampai 0, itu fungsinya itu 0. Dari 0 sampai 1 baru dipakai yang 3/8 x kuadrat. Diintegralkan biasa aja, integral hingga, yaitu integral tentu, sehingga kamu peroleh 1/8. Bisa ya? Pastikan dulu kalian bisa membedakan mana yang peubah acak kontinu, mana yang peubah acak diskrit, karena nanti toolsnya beda. Kalau yang diskrit sigma, sama-sama sigma sih, cuman maksudnya sigmanya dijumlahkan. Kalau yang ini sigmanya sama-sama jumlah tapi jumlahnya jumlah dapat, jadinya integral.
ya. Oke. Kalau sudah, ada yang lain lagi yaitu namanya fungsi distribusi. Nah, kalau fungsi distribusi ini itu adalah kumulatifnya. Jadi kalau saya punya F itu adalah fungsi distribusi, itu didefinisikan sebagai peluang dari X kurang dari sama dengan X kecil gitu. Kalau X-nya perubahan acaknya adalah diskrit, maka tinggal saya jumlahkan U-nya, peluang U, di mana U-nya kurang dari sama dengan X. Gitu. Oke, kita lihat aja langsung ya contohnya. Tadi saya yang ambil contoh yang bola ya. Bola dikasih nomor 1, 2, 3, kemudian disuruh ngambil satu persatu dengan pengembalian sehingga tadi diperoleh perubahan distribusi peluangnya adalah seperti ini. Maka untuk fungsi distribusinya, kamu akan menyusun satu persatu. Untuk X kurang dari 2 berapa? Untuk X lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari 3 berapa? Kayak gitu. Oke. Kita lihat untuk X yang lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan 4 dan kurang dari 5. Maka Fx-nya itu adalah jumlah dari peluang U untuk U yang kurang dari sama dengan 4. Ini 4, ini 4. Nah, yang U yang kurang dari 4 itu siapa aja? 2, 3, 4. Maka saya jumlahkan 2, 3, dan 4. Maka hasilnya adalah 6 per 9. Semua kamu hitung sampai X-nya lebih besar dari 6. Kalau kamu sudah, kamu akan dapatkan nilai seperti ini. Ya, ini saya hanya tulis rapihin aja. Kalau tadi hitung-hitungannya, ini sekarang saya rapihin. Jadi satu fungsi. Ini juga gunanya sama untuk menentukan peluang. Ya. Ketika tadi ditanyakan peluang X lebih besar dari 4 itu berapa, maka peluang X lebih besar dari 4, itu kan berarti saya harus menjumlahkan peluang X sama dengan 4, sama dengan 5, sama dengan 6. Sedangkan yang di dalam fungsi distribusi yang kita punya itu adalah kumulatif ke belakang gitu kan. Maka untuk menghitung peluang X lebih besar dari 4, saya gunakan komplement. Yaitu komplement dari X lebih besar dari 4, yaitu X yang kurang dari sama dengan 3. Oleh karena itu, karena komplement, maka cara menghitungnya adalah 1 dikurang peluang X kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, yaitu 1 dikurang fungsi distribusi dari 3. Tadi di sini, di yang sebelumnya kita lihat fungsi yang sama dengan 3 itu adalah 3 per 9. Jadi untuk peluang X lebih besar dari 4 itu adalah 1 dikurangi 3 per 9, sehingga diperoleh 2 per 3. Gitu ya, jadi sama ya, mau pakai distribusi peluang bisa, mau pakai fungsi distribusi juga bisa. Itu kalau yang perubahan acaknya diskrit. Kalau perubahan acak yang kontinu, kalau saya punyanya soalnya adalah fungsi distribusi pengen diubah ke distribusi peluang. Gimana cara ngebalikinnya? Ya gampang-gampang aja ya. Ini kan tadi fungsi distribusinya. Nah, untuk mendapatkan distribusi peluangnya, maka yang harus kamu perhatikan adalah titik-titik yang discontinue, yaitu yang limit kiri dan limit kanannya berbeda. Contoh di sini, ini 2, gitu ya. Dari limit kirinya, 2 itu nilainya 0. Tapi kalau dari limit kanannya, untuk menuju 2 itu dia nilainya 1 per 9. Maka itu adalah titik-titik yang discontinue. Yang paling gampangnya sih yang ininya aja ya. Gitu. Kamu tinggal ambil, maka titik-titik discontinue-nya itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita hitung, maka peluang di X sama dengan 2 itu adalah peluang Fx fungsi distribusi 2 dikurangi fungsi distribusi 2 dari kiri.
Jadi 1/9 kurangi 0. Untuk yang untuk 3/9 kurangi 1 gitu. Maka nanti akhirnya akan kamu temukan seperti ini lagi. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang kontinu gimana? Kalau yang kontinu, fx-nya itu fungsi distribusinya itu sama dengan integral tak wajar dari min hingga sampai x FUDU. Maka kalau tadi kalau saya punya soal fungsi densitasnya adalah 3/2 x kuadrat x-nya dari min 1 sampai 1, sedangkan untuk yang lainnya adalah 0, ditanyakan tentukan fungsi distribusinya, maka seperti biasa, saya akan melihat batasan ini. Maka yang pertama harus dicari adalah untuk x kurang dari minus 1, x antara min 1 sampai 1, dan x lebih besar sama dengan 1. Maka yang ini itu adalah yang kurang dari 1 kan integralnya nggak ada ya, 0 ya fungsinya. Maka ini 0, dari min 1 sampai 1. X-nya lebih besar sama dengan min 1 sampai 1, maka integral tak wajarnya itu dibagi 2 seperti biasa, dari min hingga sampai min 1, dilanjut min 1 sampai X gitu. Masukkan fungsinya yang min 1 sampai X-nya, maka kamu akan dapatkan integralnya 1/2 X pangkat 3 ditambah setengah. Dan untuk yang X lebih besar dari 1, maka kamu akan memecah integral tak wajar min hingga sampai X-nya itu dari min hingga sampai 0, sampai min 1 sampai 1, yang selanjutnya itu 0 ya. Gitu. Jadi kamu tinggal integralkan, maka hasilnya 1. Karena sudah ketemu sama 1, maka fungsi distribusinya sudah selesai. Tinggal kita susun aja seperti ini. Ini fungsi distribusinya. Selesai tentang pembacak dan fungsi distribusinya. Jika ada yang bertanyakan, mangga silahkan ajukan di grup kelasnya.